kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 1 Februari 2024. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengarkan perikop Injil tentang angin ribut yang diredakan oleh Yesus. Dan alur kisahnya sudah kita dengarkan dengan sangat jelas. Dan inti dari kisah Injil hari ini bahwa Yesus mengajak kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, jangan takut dan jangan ragu ketika mengalami tantangan, ketika kapal hidup kita diterpa oleh angin ribut dunia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, di dalam hidup berkeluarga maupun hidup berkomunitas, semuanya pasti kita menemui yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan. Karena kita bukan hidup seorang diri, kita hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Kita yang lahir dari rahim yang sama, dari darah yang satu, kakak beradik, kita masih saja menjumpai yang namanya pertengkaran, yang namanya kemarahan. Apalagi kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang bukan saudara, orang-orang yang bukan serahim. Tentu ini membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena kita terlahir dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, dan bahasa, dan tentu kepribadian kita itu berbeda. Dan tentu saja tantangan, kesulitan kehidupan selalu kita jumpai, selalu dihadirkan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetapi menariknya bahwa Yesus mengatakan kepada para muridnya dan orang-orang yang berada satu kapal bersama dengan dia pada waktu itu, untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan. Yesus mempertanyakan iman mereka. Kenapa kalian begitu takut? Kenapa kalian tidak percaya? Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, para murid yang sama-sama dengan Yesus secara fisik saja, mereka masih memiliki keraguan, mereka masih memiliki ketidakpercayaan terhadap mujizat dan kedahsyatan Yesus. Apalagi kita yang tidak melihat Yesus secara fisik, secara nyata, model dan rupa Yesus itu seperti apa. Apakah kita masih memiliki iman, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Yesus yang saya imani mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan saya kelegaan ketika saya dipenuhi dengan berbagai tantangan hidup? Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ketika perahu hidup kita,
ketika bahtera rumah tangga kita, ketika bahtera komunitas kita diterpa dengan tantangan-tantangan dunia, maka sebagai orang yang beriman dan percaya, janganlah kita takut dan khawatir, tetapi mari kita membawa itu kepada Yesus, karena Yesus itu tidak tidur, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus selalu ada di sepanjang hidup kita, di setiap derap langkah hidup kita. Ketika kita tidur, Yesus tidak tidur. Yesus 24 jam selalu matanya terbuka untuk melihat kita. Maka mari kita diajak supaya apapun pengalaman hidup kita, apapun tantangan hidup yang menerpa perjalanan hidup kita, semuanya kita bawa kepada Yesus, semuanya kita datang kepada Yesus untuk meminta bantuannya, meminta pertolongannya, sebab Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, sebagaimana Ia menghentikan angin ribut yang melanda kapal para murid-Nya. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah